Shalom saudara yang terkasih, saya bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali lagi di AMD untuk mengawali akhir pekan kita dengan sukacita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita mendengar firman-Nya dan juga kita sama-sama meminta kekuatan yang baru daripada Allah sehingga hari ini kita boleh menjalani hari kita dengan sukacita dan anugerah Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena anugerah-Mu terasa sempurna di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyertai istirahat kami, Engkau menyertai aktivitas kami, dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu itu yang membuat kami lebih lagi dikuatkan di dalam menjalani hari-hari kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarkan setiap firman ini boleh menjadi benih yang tertanam di dalam hidup kami, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang berbicara di dalam hidup kami dan buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-18 hingga 21. Efesus 1 ayat yang ke-18 hingga 21 saya akan bacakan untuk saudara. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, maka kita akan sama-sama dibuat mengerti bahwa ini adalah suatu ayat yang bersambung dari ayat yang sama-sama kita renungkan di hari Jumat kemarin. Bagaimana Paulus berdoa atau bersurat kepada jemaat Efesus yang sudah mengenal Allah, sudah percaya kepada Allah, bahkan melakukan tindakan yang diteladankan atau diteladani dari Yesus, yaitu menebarkan kasih kepada semua orang. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk terus mengawal jemaat Efesus di dalam doa, meminta roh hikmat dan juga wahyu. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian bahwa ketika kita meminta penyertaan dalam roh hikmat dan wahyu, maka kita akan membuka satu bagian dari tubuh kita lagi, yaitu mata hati kita. Mata iman kita akan bisa melihat segala sesuatu dengan pandangan yang lain, bukan dari pandangan dunia. Dan apa yang kita baca pada pagi hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa mata hati yang terang, mata hati yang terbuka, mata iman yang melihat itu akan membukakan segala hal yang lebih lagi dan lebih lagi luar biasa dari pandangan dunia. Apa saja yang bisa dilihat dari mata hati yang terang itu? Yang pertama yang bisa kita lihat dan kita rasakan adalah kita bisa mengerti bahwa di dalam setiap panggilan akan kebenarannya, setiap panggilan yang boleh kita hidupi bersama-sama, setiap panggilan yang boleh menjadikan kita pribadi-pribadi orang-orang Kristen itu ternyata ada pengharapan yang
lebih lagi dan lebih kaya dibanding apapun. Karena pengharapan itu mengandung sebuah kemuliaan Allah. Dan kemuliaan itu sudah ditentukan Allah untuk orang-orang yang berkenan di hadapannya. Orang-orang yang terpanggil menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam panggilan Allah, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ketika mata hati kita, mata iman kita terbuka, maka kita menyadari identitas kita. Identitas kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menjadi terang yang kekal, dari orang-orang yang tidak kudus menjadi kudus, dari orang-orang yang melihat dari pandangan dunia menjadi melihat dari pandangan mata Allah. Kita dipanggil di dalam pengharapan yang sangat kaya, yang lebih dan lebih lagi, lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Kita punya identitas, yaitu orang-orang kudus yang hidup di dalam Allah. Itu yang pertama yang Tuhan bukakan ketika kita melihat dengan mata hati dan mata iman kita. Yang kedua yang Tuhan bukakan adalah kita akan melihat bagaimana kuasanya bekerja dengan luar biasa, dengan begitu dahsyatnya, karena kita percaya. Ketika kita percaya, maka kita akan melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan apa itu yang Tuhan kerjakan? Sesuatu yang di luar dari apa yang kita mampu pikirkan. Oleh karena itu, mata iman kita selalu membuat kita percaya kepada rancangannya. Kita tidak pernah tahu, saudara, jalan apa yang ada di depan kita. Tetapi yang kita tahu adalah ada kuasa Tuhan yang membersamai kita sehingga kita bisa melewati apapun yang ada di depan kita. Itu yang membuat mata iman kita percaya ada kuasa Tuhan yang selalu dikerjakan untuk kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga yang Tuhan bukakan lewat mata hati dan mata iman kita adalah bagaimana Tuhan sudah berkorban untuk saya dan saudara. Bagaimana kebangkitan Tuhan dan bagaimana kuasa salibnya itu membuat kita memperoleh kemenangan. Kita akan melihat bahwa Allah yang sanggup merelakan dirinya bagi saya dan saudara adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang seharusnya membuat kita lebih lagi lebih menang dibanding dari apapun. Ayat yang ke-22 dan 23 mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat-jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan dari ketiga hal, ketika mata iman dan mata hati kita dibukakan, maka yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara adalah kepenuhan dalam Tuhan. Apa arti kepenuhan dalam Tuhan? Arti dari kepenuhan akan Tuhan adalah kita bisa mencukupkan diri kita hanya lewat hadirat Tuhan. Kita bisa percaya bahwa setiap kebutuhan kita, segala sesuatu yang kita butuhkan, kita hanya bisa cari dan penuhi ketika kita ada bersama dengan Dia. Kepenuhan akan Dia berbicara soal bagaimana kita melihat bukan lagi dengan mencari-cari sesuatu yang nampaknya jauh dari kehidupan kita, tetapi kepenuhan akan Dia berbicara soal bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah lah yang akan memenuhi segala kebutuhan kita di dunia ini. Saudara, melihat dengan mata iman, melihat dengan mata hati yang terang akan membuat saya dan saudara hidup di dunia ini bukan dengan keterombang-ambingan, tetapi dengan percaya bahwa kita punya identitas yang sangat kuat. Anak-anak Allah yang kudus,
yang bisa melihat kuasa Allah, yang percaya akan kuasa Allah, yang terus hidup di dalam kepenuhan akan Dia, yang terus hidup dengan Allah yang memenuhi setiap kita. Oleh karena itu, ketika kita bisa berhasil membuka mata iman dan mata hati kita, maka kita bukan lagi menjadi orang-orang yang bingung, saudara. Kemana kita akan mencari? Tetapi kita tahu pasti, kemanapun kita mencari, pada akhirnya kita akan cari di hadapan Tuhan. Sehingga dalam hidup kita, ketika kita berhasil membuka mata iman dan mata hati kita, maka kita tidak akan mencari-cari lagi di tempat lain. Karena saudara tahu itu sia-sia. Yang saudara cari adalah duduk diam di dekat kakinya, cari di hadapan Allah. Karena Allah tidak akan pernah memberikan kita ular ketika kita meminta roti. Dia tidak akan pernah membuat ada pencobaan melebihi dari kapasitas kita, kekuatan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, mari bersama-sama minta Tuhan buka mata iman kita, buka mata hati kita, buat menjadi sangat terang, sehingga kita boleh melihat ada kuasanya yang terasa begitu nyata. Saya berdoa perenungan kita hari ini mengajarkan saya dan saudara untuk sama-sama membuka mata hati dan mata iman kita, untuk bisa melihat ada kuasanya yang sangat nyata dinyatakan bagi kehidupan saya dan saudara. Kita akan akhiri AMD kita pada akhir pekan ini dengan berdoa. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh terus menguatkan hidup kita. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tapi orang Kristen yang mau untuk terus duduk diam di dekat kakinya, melakukan segala yang Dia perintahkan, yang Allah teladankan kepada hidup kita, dan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil membuka mata iman dan mata hati kita. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur karena hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kami bahwa orang percaya bukan hanya orang yang bisa melakukan tindakan yang seturut dengan kehendak-Mu, tetapi juga berhasil membuka mata hati dan mata iman kami kepada hadirat-Mu, sehingga kami merasa penuh. Kami hanya mencari Engkau karena kami percaya kuasa-Mu akan terus nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati pada hari ini setiap apapun yang kami lakukan bersama orang-orang yang kami kasihi. Tuhan yang memberkati kami di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Engkau yang memberkati rumah tangga kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati juga studi kami. Biarkan setiap apapun yang kami lakukan, kami boleh lakukan dengan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini yang menguatkan kami secara roh, menguatkan kami juga secara jasmani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati gereja kami berdoa untuk ibadah besok hari Minggu, kiranya Tuhan yang menyertai kami, hadirat-Mu yang memenuhi gereja ini, sehingga setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini, mereka tidak pulang dengan kesia-siaan, mereka pulang dengan hadirat-Mu yang membersamai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biarkan bangsa ini boleh terus melihat ada kuasa-Mu yang beserta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Jadikan kehendak-Mu atas kehidupan setiap kami, dan buat kami mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati dan menyertai Engkau. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan
Saudara, dalam doa-doa kita minta Tuhan bukakan mata hati dan mata iman kita. Sehingga dalam menjalani hari-hari ini, kita boleh menjalaninya bukan dengan mencari-cari hal lain, tapi mencari Tuhan. Sebab kuasa-Nya nyata sempurna bagi kehidupan saya dan saudara. Selamat berakhir pekan di hari ini. Saudara, kalau saudara punya anak-anak remaja, saya undang untuk nanti jam 6 datang di ING, biarkan mereka mengenal firman Tuhan lewat komunitas yang ada di ING, membagikan satu dengan yang lain firman Tuhan. Dan untuk om dan tante, para pria dan wanita AMF Deborah, jam pagi ini, mari bersekutu di dalam fun walk, berjalan bersama, biarkan olahraga bersama ini membuat iman kita semakin mengenal lagi dan mensyukuri akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga undang saudara untuk hari Minggu besok, mari beribadah di tempat ini. Siapkan hati saudara untuk perjamuan kudus yang akan kita laksanakan bersama-sama di ibadah 1 jam 8 pagi ataupun di ibadah 2 jam 11 siang. Selamat berakhir pekan. Saya berdoa di akhir pekan ini saudara merasakan ada kasih Tuhan, ada anugerahnya yang terus menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.